Recording in progress. Selamat siang, perkenalkan nama saya Renata Angelin Piasasyadari dengan NRP 5017231066. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai eh, hasil yang saya cari dari data real, lalu saya masukkan ke em, load file di Jupyter Notebook menggunakan metode elbow dan silhouette coefficient. Pengertian dari elbow dan silhouette coefficient itu sendiri adalah di sini ada jurnal yang saya temukan. Jadi metode elbow itu merupakan salah satu metode untuk menentukan jumlah klaster yang tepat melalui persentase hasil perbandingan antara jumlah klaster yang akan membentuk siku pada suatu titik. Jadi jika nilai klaster yang pertama dengan nilai klaster yang kedua itu memberikan sudut dalam grafik atau nilainya itu mengalami penurunan paling besar, maka jumlah nilai klaster tersebut yang tepat seperti itu. Dan di sini juga ada persamaannya. Jadi kayak di sini untuk mendapat perbandingannya itu menggunakan SSE atau bisa dibilang sum of square error untuk masing-masing nilai cluster. Jadi dia kayak semakin besar jumlah nilai cluster K, maka nilai SSE-nya dia semakin kecil. Dan di sini ada rumusnya. Jadi K itu cluster ke C, eh, ada jarak data objek ke I, dan pusat cluster ke I. Selanjutnya untuk silhouette coefficient itu digunakan untuk melihat kualitas dan kekuatan cluster, seberapa baik atau buruknya suatu objek ditempatkan dalam suatu cluster. Jadi metode ini gabungan dari metode separasi dan kohesi. Jadi di sini untuk menghitung nilai silhouette coefficient itu membutuhkan dari sebuah data. Dan di sini didapatkan persamaan SC sama dengan max K, SI, dalam kurung K. Jadi SC ini silhouette coefficient, SI-nya itu silhouette index global, dan K-nya itu adalah jumlah klasternya. Seperti itu. Baik, di sini saya dapatkan data dari USGS. Saya dapat dari USGS. Em, di sini saya cari dengan cara USGS itu adalah saya cari data gempa bumi, lalu saya masukkan draw rectangle on map, saya masukkan di daerah sini. Setelah itu saya search seperti itu. Saya search and then saya dapatkan di sini saya bisa view real time data, tapi di sini saya ambil di bagian Pulau Jawa. Seperti itu. Saya ambil bagian Pulau Jawa. Saya search lagi karena kalau misalkan ke Indonesia dia terlalu banyak ya. Jadi di sini saya udah dapatkan, lalu saya download. Ini banyak datanya, saya download. Setelah itu em, di sini tersimpan, lalu saya dapatkan data formatnya CSV. Jadi saya simpan terlebih dahulu datanya ada ribuan. Baik, di sini untuk eh, saya coba dulu untuk import data filenya. Sebelumnya saya pengen eh, pemrogramannya ini terhubung dengan file saya. Jadi saya import US gitu. Lalu saya gunakan data frame. Di sini udah sesuai dengan file saya, query CSV. Saya ingin menampilkan baris teratas 50 seperti itu. Jadi print the F hat 50.
dan juga saya bikin data frame kolomnya seperti apa. Di sini saya dapatkan time, latitude, longitude, depth, mag type. Dan di sini saya cuman memakai latitude, longitude, dan depth-nya seperti itu. Nah, berikut datanya lumayan banyak saya dapatkan. Karena kalau misalkan saya taruh semuanya di sini, eh, kepenuhan. Di sini saya memilih kolom yang akan dipakai. Jadi saya masukkan di sini data frame latitude, longitude, depth. Terus setelah itu yang saya tampilkan di sini hanya baris pertama 25 di atas seperti itu. Jadi ini muncul ya datanya latitude, longitude, dan depth. Setelah itu saya ingin membuat eh, standard scalar. Jadi sini saya masukkan dulu standard scalarnya nanti biar dia bisa eh, nantinya bisa dibikin eh, dalam metode Elboy dan Silhouette seperti itu. Jadi saya eh, mau masukkan ke data scale seperti itu. Nah, di sini saya cuma hanya munculkan 25 baris teratas. Nah, setelah itu saya masukkan metode elbow seperti itu. Di sini saya em, masukkan import OS. Ini nih sebenarnya menyesuaikan dengan laptop saya. Laptop saya itu Intel Core i3, and then saya masukkan di sini. Lalu saya dapatkan sebuah grafik ya, sebuah grafik seperti ini. Selanjutnya saya lakukan metode Slowade. Jadi K mulai dari 2 karena untuk K1 itu tidak terdefinisi seperti itu. Saya em, saya juga dapatkan grafik seperti ini untuk silhouette score-nya for different K. Seperti itu. Kayak K itu adalah number of cluster. Jadi di sini base K by silhouette itu 2, skornya 0,464 seperti itu. Baik. Dan di sini saya menerapkan k-means. Jadi kayak saya simpan label ke df. Df itu data frame dan di sini bisa dilihat cluster count-nya. Saya nggak ambil banyak, tapi eh, datanya seperti ini yang saya dapatkan. Setelah itu saya buat scatter eh, 2D. Jadi kayak em, saya pengen melihat bagaimana plot yang didapatkan dan muncul plot seperti ini. Jadi ada di sini tuh ada longitude, latitude, also cluster. Jadi kayak di sini saya dapatkan. Saya sebenarnya di sini sangat opsional, tapi saya juga masukkan 3D scatter. Di sini saya dapatkan lagi hampir mirip, tapi ini bedanya 2D and 3D view seperti itu. Jadi kayak lebih jelas lagi seperti itu dan em, saya ingin coba beberapa random state untuk melihat stabilitas hasilnya itu seperti apa. Jadi saya masukkan seperti ini, lalu saya masukkan eh, di random state 0, 1, 7, 4, 2, dan 100 seperti itu. Di sini saya temukan ternyata cukup stabil hasilnya. Dan saya mencari kombinasi K dan random state-nya yang terbaik. Seperti itu. Nah, di sini sudah didapatkan tabel yang saya mau cari. Seperti itu. Baik, itu saja dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata.
Sekian dari saya, terima kasih.